100 tahun Indonesia itu kita memasuki 2045, betul? Disitulah saya launching di Hotel Singgasana. Saya terangkan pada waktu 2045 itu ada demografi, ya, untuk anak muda ya. Yaitu kalian yang sekarang umurnya 20 tahun, pada tahun 2045 sudah 40-an. Di situ menuju berkah kalau Anda ini, ya, ininya apa nanti sebentar lagi. Kalau Anda itu begini, kalau Anda begini, Anda akan musibah. Itu yang bawah, menuju berkah atau musibah. Saya kasihkan, kritikan saya kasihkan. Apakah kita mampu untuk itu? Nah, saya lanjutkan. Pada saat yang bersamaan setelah saya begini, saya launching, muncul revolusi Industrial Revolution 4.0, ya, 4.0. Ini kecerdasan otak sudah mengalahkan segala-galanya. Besok kalau sudah ada yang namanya mobil listrik, mobil kita nggak laku kan? Apa yang terjadi? Pom bensin nggak payu, bengkel-bengkel nggak payu, gitu. Ke restoran nggak payu. Ada tanya, pasti nggak payu restoran. Kalau apa namanya, di jalan-jalan apa namanya, warung-warung masih payu. Kenapa restoran tidak payu? Kan sekarang ada chef. Kalau saya restoran sama nyonya dan anak cucu saya 400. Tapi kalau saya panggil chef cuma 200, 250. Dan itu lebih banyak. Ngerti mas saya? Jangankan itu, ribuan yang namanya kerja ini nanti. Tahu sawang, yang ngaku sawang sudah ada. Nah kita sudah tidak bisa lagi kan, kerja kita sudah penuh, pulang ya ambruk. Kalau kemudian Anda tahu revolusi industri keempat, gerakan Anda harus itu tadi. Jepang sudah naruh yang namanya Society 5.0. Teknologi di sini, Jepang naik di sini. Nah, masyarakatnya 50 ini yang Jepang sama sudah. What about Indonesia? What about Indonesia? Dengan adanya Society 5.0, saya katakan pada Anda, yang ada di sini main Facebook enggak? Asik loh main Facebook. Saya YouTuber. Saya main NFT, non-fungible token. Token itu adalah aset digital yang kemudian kita atur sedemikian rupa, bayarnya 150.000. Tapi karya kita tetap, ya, ini loh mahasiswa, karya kita tetap, hak cipta kita tetap, tapi misalnya gambar itu bisa dijual. Kalau saya jual di A harganya 100.000, A menjual ke B 1 juta, saya dapat royalti. B menjual ke C 1 miliar, saya dapat royalti. Why not? Ini tugas Anda. Selain Anda punya satu kemampuan untuk itu, Anda tidak perlu uang dari mana. Ada itu duit itu kan di ada itu ada organisasi lah mahasiswa. Dan kalau duit ya karena Anda tidak mampu. Maksudnya aku gawe terus, saya gak mau bergerak sama sekali. YouTubean enggak, NFT-an enggak. Loh, duit kan di nama mahasiswa. Katanya supir yang tadi, anak saya pak ya tiduran untuk ini aplikasi dapat duit. Ya, bagus. And I ask you now, kalau Anda membeli HP itu harganya 20 juta, ya paling murah kira HP, paling murah 1 juta, ya itu. Saya tanya paling gampang, apakah uang 1 juta sudah kembali? Aku tanya anak kamu beli HP X rupiah sudah kembali?
Sudah, itu namanya mahasiswa. Kalau lu ngomong kagak, lu bukan mahasiswa. HP saya itu sudah bisa satu rumah dengan HP. Ya rumah elek, jangan ngomong rumah makrong-makrong, gitu loh. Bahkan berlebih-lebih. Tanya istri saya, bahkan berlebih-lebih. Ini tugas Anda sebagai mahasiswa. Kalau perut Anda kosong, bagaimana Anda mampu untuk demo? Terus nunggu sekosaduan, nunggu sekosaduan. Lah perlu demo ya, yang parlente itulah. Saya suka itu di Jakarta ada demo, mereka pakai jas, pakai dasian, hanya pakai tahu sandwich man, dia hanya membawa ini aja. Dan ini punggungnya ini namanya sandwich man. Kok usah berok-berok seperti. Jadi sudah sekalian, umur saya sudah 70 tahun. Otak saya masih berjalan, tetapi saya tidak ingin jadi ini, jadi itu. Yang ingin jadi adalah para mahasiswa. Mahasiswa saya bilang, kalau kamu tidak jadi menteri, jangan mampir ke rumah saya. Kalau kamu tidak jadi ketua partai, jangan mampir ke saya. Padahal saya nggak senang partai politik saya ini. Tapi saya selalu, kalau kamu udah bisa jadi apa namanya kepala bank, jangan mampir saya. Nah, Anda tidak ber-YouTube, tidak ber-NFT, lalu Anda mau apa? Ngomong buku, baca buku. Kalau Anda tidak beli buku, datang ke rumah. Saya ini punya perpustakaan pribadi, jumlahnya 12.000. Anda bisa baca di Jawa Pos. Terbesar kalau untuk pribadi itu di proses 12.000 saya ini. Tidak saya kunci ya, tidak saya kunci dan buka, tapi atur lagi masuk, rapi. Ada politik, ada ekonomi, ada budaya, ada teknologi dan sebagainya, ada sosiologi, ada psikologi dan sebagainya. Anda ke rumah, tapi jangan bawa pulang, karena saya banyak dibujuki orang, soal dibawa pulang nggak bawa kembali lagi. Biasa gitu. Ya sama, zaman saya tahun 70 kan begitu. Beli buku sulit, di mana ya buku ini cek repotin. Lah apa? Kalau sudah mau semesteran, ingatan saya itu, kalau mau semesteran, dicuri orang yang punya buku ini. Oh dia dipinjemi aja di fotokopi, nggak ada ya? Nulis sulit. Nulis kan dulu, nggak ada fotokopi tahun 70. Saya ngetik komputer itu baru bisa tahun 70. Nggak tahu kalian baru bisa tahun berapa? Komputer 2016, saya 1970 sudah bisa komputeran. Karena saya ngajar di ASMI, Akademi Sekretaris. Jadi harus mandiri untuk komputer. Saya mengajar business correspondence in English. Di surat menyurat bahasa Inggris. Wis pokoke Ustaz. Wis tak lakoni kabeh. Oleh karena itu wis tuwa, enggak mungkin saya ingin jadi pejabat lagi. Iki kudu jadi menteri kabeh. Ini kabeh iku kudu jadi menteri. Harus, katanya Bung Karno, capailah setinggi langit cita-citamu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Terus jadi, aku suwe melakukan kaisar jadi apa? Ngomong pinter, tapi jangan ngomong tok, karya harus. Kalau tidak, lucu. Terakhir, saya dengar Tesla dan SpaceX, berarti Bapak Presiden kita, saya tidak pernah menyebut nama loh, saya tidak menyebut nama, cuma saya menyebut nama ini untuk Tesla ini ada Elon Musk ya. Padahal Elon Musk itu sudah diminta oleh India, tapi dia ke Indonesia. Mau dibuat di Batang, di Kabupaten Batang itu kira-kira Jawa Tengah atas utara. Di Batang itu didirikan Tesla. Tesla ini mobil listrik. Kalau memang dia terjadi, hebat. Karena ada SpaceX. SpaceX itu kalau Amerika itu apa namanya? NASA. Kalau Rusia itu Soyuz. Hebat loh Indonesia. Kalau, ya ini ngomong kalau apa? Kalau 2045 nanti kita hebat.
kalian ini hebat. Gitu. Kenapa saya salut? Ini kalau ya terjadi loh ya saya mau. Wah ini bagus ini untuk anak-anak kita. India aja ditolak sama ini. Kekayaannya Elon Musk ini 3 kali anggaran pendapatan dan banyak negara kita. APBN kita ini kalau tidak salah antara 2 sampai 300 triliun. Berarti kekayaannya Elon Musk 3 kali 3 atau 3 kali 2,5, 7,5, 750 triliun. I don't know, maybe in rupiah or in dollars. We don't know exactly about that. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, yang terakhir ya kita bisa diskusi 1 jam. Saya dapat pesan dari teman-teman lingkungan. Gresik, Surabaya ini mau banjir. Kalau pohon-pohon berkambium tidak dihidupkan kembali. Surabaya itu kan nanam pohon perdu. Darmo itu pohon perdu itu cuma 10 tahun. Tapi kalau berkambium itu sampai 100-200 tahun. Apa itu? Asam, beringin, terbesi, harus kita galakkan. Kalau tidak, tenggelam makan kita. Anda, ini kan teknologi lebih pintar daripada saya. Ini ada pesanan dari teman-teman. Jadi, tolong lingkungan. Nah, sebentar lagi saya akan wawancara dengan seorang pejuang ini, mau saya ini bagaimana Surabaya harus dijadikan hutan lagi lah. Jangan pohon perdu. Gresik jangan nyontoh Surabaya, pohon perdu kuno, asem, ecek-ecek itu apa? Tan besi. Apa? Saya tadi ngomong genderuwo, keringin. Loh, jadi orang, loh deh, kok ada genderuwo? Oh, koncoku genderuwo. Nah, jawaban yang ngono paling gampang kan. Masa ada terang zaman modern orang genderuwo. Pohon perdu 10 tahun dikecabut, 10 tahun. Kasihan anak. Kita membangun bukan untuk kita saja, tetapi untuk anak cucu kita. Sama kita menanam jati, bukan untuk kita, untuk anak cucu kita. Inilah beberapa pokok pikiran sebagai satu inspirasi saudara sekalian menjawab tantangan ke depan ini apa, gitu loh. Lulus S1 tidak jamin, ya. Karena apa? Kepandaian atau orang cakap itu tidak hanya dari fakultas, tidak hanya dari universitas, cuma 15% penelitiannya. Lainnya dari organisasi, betul. Dari organisasi. Ada organisasi kemahasiswaan, ada organisasi politik, ada organisasi, terserah lah. Saya non parpol, monggo kerso mau ikutin organisasi apa saja. Ya. Kalau kita tidak punya mandireng pribadi, kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan ini loh, who I am, kakak bisa. Sudah, please believe me. Kalau tidak, you may remain behind. Mohon maaf, saya bahasa Inggrisan itu bahwa 2-3 tahun lagi kita sudah seperti Malaysia. Kita ini jangan kemudian alergi terhadap bahasa internasional. Apalagi universitas kita adalah internasional. Kaget tahu, internasional loh, hebat itu. Nah, ini at least you can speak to language. Karena sekarang kalau kita mengadakan perjanjian dengan luar negeri itu bilingualnya adalah Inggris dan Mandarin. Kalau saya, iya, agreement, ya agreement. Kalau kita buat agreement, itu kita English and Mandarin. Boro-boro kita ngomong Mandarin, ya toh, ngomong bahasa Jawa orang ngerti ya. Ya, oke. Inilah saya katakan goro-goro. Selalu kita membuat goro-goro itu kalau tengah wengian gitu, wayang gitu,
Sang saya dalu rasa biro kang lintang kumedat titisunya tengah wilu merang dandaning Puspito karyaning pujian. Nah, sekarang sudah sampai pada goro-goro. Tengah wengi itu ada muncul goro-goro. Nah, goro-goro itu artinya bahwa kita mau kemana? Mari kita mau kemana? Indonesia itu mau kemana? Saya mau tanya. Sebagai orang tua, saya tanya kepada adik-adik saya, pada anak-anak saya ini, anak atau cucu-cucu saya, kita mau kemana? Ada lagu apa itu? Kita mau ke mana? Ayo, mau kemana kita? Mau dibawa kemana kita? Jadi kalau kita ngomong Pancasila, Pancasila yang benar. Kalau kita ngomong demokrasi, adalah demokrasi yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.